Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Wakil master dari rumah penghancur dewa benar-benar adalah master utama jalan tersebut, dan kekuatannya sebanding dengan master menara. Kemunculannya seolah menandakan datangnya badai, dan segala sesuatu di dunia tampak gemetar atas kedatangannya. Dia berdiri di kehampaan dan menatap semua makhluk hidup. Kekuatan gelap yang tak ada habisnya bahkan membuat para dewa yang jauhnya ribuan mil mengubah warna mereka dan tidak berani mendekat dengan mudah. Akibatnya, pemandangan di sekitarnya menjadi terdistorsi, dan kecemerlangan menara alkimia tampak redup. Penguasa menara bagian dalam dapat merasakan bahwa energi di seluruh menara mendidih dengan kemunculan pihak lain, seolah-olah kagum dengan kedatangan orang kuat. Semua murid menara alkimia dan para alkemis yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi saling memandang dengan kaget. Kengerian, keraguan, dan kegelisahan mengalir di mata mereka, tetapi yang lebih penting, ada rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Penguasa menara dalam menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa pada saat ini, dia harus tetap tenang dan menunjukkan sikap seorang master untuk menghadapi wakil penguasa istana penghancur dewa. Dia diam-diam berpikir di dalam hatinya, istana penghancur dewa dan menara alkimia selalu dekat satu sama lain, jadi mengapa mereka tiba-tiba mengirim wakil kepala istana penghancur dewa ke sini hari ini? Apakah ini ujian, atau ada tujuan yang lebih dalam? Apapun yang terjadi, dia harus menstabilkan situasi dan tidak menunjukkan kelemahan terlebih dahulu dalam perebutan kekuasaan ini. Tidak jauh dari situ, wakil penguasa istana dewa penghancur melayang di udara, jubah hitamnya bergemerisik tertiup angin. Matanya gelap seperti jurang, seolah bisa menelan semua cahaya. Penampilannya seperti awan gelap yang menutupi langit, membayangi menara alkimia yang awalnya megah. Penguasa menara dalam memandang dengan tegas dan tenang ke arah sosok penghancur yang berada tepat di seberangnya. Meskipun suaranya bisu, namun mengandung keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak peduli kenapa kamu datang ke sini hari ini, kami akan mengusirmu atas nama menara alkimia. Ini adalah tanah suci dunia alkimia dan tidak dapat terkontaminasi oleh monster manapun. Dari setiap murid dan alkemis, membangkitkan semangat juang mereka dan menstabilkan hati mereka yang bimbang. Aku sudah hidup lama sekali. Jika kamu tidak ingin mati, tolong minggir. Hari ini, wakil kepala istana Jepang ada di sini hanya untuk satu hal, yaitu mendapatkan sesuatu dari menaramu. Jika kamu melakukan ini dengan baik, maka aku berjanji di sini bahwa istana dewa penghancur tidak akan menyakiti siapapun di sini, kecuali anak itu. Setelah kata-kata itu jatuh, tekanan mengerikan menyelimuti kepala 10 tetua dewa agung dan penguasa menara bagian dalam, membuat mereka tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Perbedaan kekuatan di antara mereka begitu besar sehingga meskipun penguasa menara dalam memiliki artefak tiada taraf di tangannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Mampu bersaing dengan kiyu sedalam cahaya iblis penghancur dewa milik lawan sudah menjadi hal yang penting batas penguasa menara dalam. Kaulah yang baru saja mengalahkan kekuatan roh jahat. Kamu benar-benar mencari kematian. Kemarahan di hati wakil penguasa istana penghancur dewa meningkat, mengira bocah ini hampir merusak rencananya, jadi dia, Xiao Yan harus mati hari ini. Pada saat ini, wakil penguasa istana penghancur dewa melepaskan tekanan iblis pada Xiao Yan yang sebanding dengan dao besar, meninggalkan yang terakhir tanpa harapan untuk melarikan diri dihancurkan sampai mati kapan saja. Xiao Yan juga merasakan perasaan menindas untuk pertama kalinya, seperti gunung yang terbalik, tanpa ada tempat untuk melarikan diri. Kulitnya tiba-tiba berubah, pupil matanya menegang, seolah dia bisa melihat langsung garis besar kematiannya yang tragis. Pemaksaan itu bercampur dengan penghinaan dan ejekan terhadap yang lemah, membuat Xiao Yan merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Pada saat ini, keringat dingin muncul di dahi Xiao Yan dan jari-jarinya sedikit gemetar, tetapi matanya bersinar dengan tekad dan cahaya yang pantang menyerah. Darah di sekujur tubuhnya membeku dalam sekejap, detak jantungnya seperti drum, dan suaranya cepat, yang sepertinya tidak berarti di bawah tekanan yang begitu kuat. Bahkan jika dia menyalakan 3 bentuk api dari dewa pembakaran, itu masih jauh lebih rendah terhadap tekanan iblis lawan. Namun, meski dia kalah dari lawannya, dia tidak akan membiarkan dirinya dibunuh oleh lawannya. Kekuatan dewa pembakaran seperti nyala api di tubuh Xiao Yan, dengan gelombang panas mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya.
Dia mengepalkan tinjunya, dan meskipun dia tahu ada perbedaan kekuatan, nyala api di matanya sangat terang, menyala dengan kemauan yang pantang menyerah. Xiao Yan berteriak keras, dan api berkobar di sekujur tubuhnya, mencoba melawan kekuatan yang menindas. Wakil penguasa istana penghancur dewa, dengan wajah dingin dan mata seperti pisau, menatap Xiao Yan sambil mencibir. Dia mengangkat telapak tangannya sedikit, dan ruang itu sepertinya terdistorsi oleh kekuatannya, dan kekuatan yang lebih besar melonjak seperti air pasang. Suaranya dingin dan penuh keagungan, beraninya kamu, seekor semut, begitu sombong di depan wakil kepala istana ini. Merasakan kekuatan besar dalam kehampaan, Xiao Yan tahu bahwa dia hanyalah sebutir pasir di mata lawannya, namun dia tidak bergeming. Sebaliknya, dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa apapun yang terjadi, dia akan berjuang sampai akhir hari ini bahkan jika dia hancur berkeping-keping. Segera, tangan Xiao Yan dengan cepat membentuk segel di udara, dan kekuatan dewa pembakaran menyatu dengan kekuatan jiwa dan apinya, berubah menjadi cahaya api aneh yang langsung menuju ke wakil kepala istana dewa penghancur. Anak ini, sebenarnya memiliki kekuatan dewa pembakaran. Sepertinya kaulah yang menghancurkan penjara surgawi dan membunuh 9 roh dan 5 roh sebelumnya. Jejak keterkejutan melintas di mata wakil penguasa dewa kehancuran. Dia tidak menyangka bahwa manusia yang tampaknya lemah ini sebenarnya adalah pewaris kekuatan dewa pembakaran untuk sesaat. Tidak apa-apa, aku harus membawamu kembali ke rumah dewa penghancur hari ini. Melihat dampak api destruktif Xiao Yan, langsung mengenai kekuatan iblis dari wakil penguasa istana penghancur dewa, kedua kekuatan itu bergabung seketika, seolah-olah dunia baru saja terbuka, kekuatan tak kasat mata merobek udara di sekitarnya, dan ruang berfluktuasi seperti riak air. Pada saat kedua kekuatan bertabrakan, awan di langit terbelah, memperlihatkan celah di kehampaan yang sehitam tinta. Meskipun kekuatan Xiao Yan kuat, itu seperti meteor yang melesat di langit. Meski cerah, itu tidak bisa bertahan lama. Dia secara bertahap menunjukkan kelelahan di hadapan kekuatan sihir yang tampaknya tak ada habisnya dari wakil penguasa istana penghancur dewa. Wakil ketua istana penghancur dewa berdiri di kehampaan dengan tangan menggertak. Energi iblis yang memancar dari tubuhnya menggeliat seperti makhluk hidup, membentuk penghalang ruang yang dengan mudah menetralkan serangan Xiao Yan. Ada cahaya aneh di matanya. Menghadapi serangan Xiao Yan, dia tidak goyah sama sekali. Akhirnya, dengan suara keras seperti guntur, api penghancur Xiao Yan sepenuhnya ditelan oleh kegelapan, dan tubuhnya bergetar hebat di udara, seolah-olah dia akan dikalahkan oleh kekuatan kegelapan kapan saja. Seringai menghina muncul di bibir wakil istana penguasa kehancuran. Dia mengarahkan jarinya ke Xiao Yan, dan seberkas cahaya yang memancarkan aura kematian langsung menembus kehampaan dan menunjuk langsung ke dada Xiao Yan. Jejak kepanikan melintas di mata Xiao Yan, tetapi keinginannya tidak tertekan. Sebaliknya, dia meledak dengan keinginan yang lebih kuat untuk bertahan hidup dalam situasi putus asa. Dia mengertakkan gigi dan memutar tubuhnya di udara, mencoba menghindari pukulan fatal, tapi dia masih meremehkan kekuatan wakil kepala istana penghancur dewa. Aura iblis suci diam-diam menyelimuti di belakangnya, dan nafas kematian muncul. Tidak bagus. Xiao Yan tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk di hatinya. Alis Xiao Yan berkerut dan wajahnya serius. Dia bisa merasakan kekuatan kuat dari iblis suci mendekatinya seperti gunung. Sosoknya melesat dalam sekejap, namun serangan lawan mengikuti seperti bayangan, seolah ada di mana-mana. Dia menggunakan semua keahliannya, melompat dengan 7 langkah dewa, begitu cepat sehingga hanya bayangan yang tersisa, tapi dia masih tidak bisa melepaskan kunci misterius itu. Dalam kecemasan yang ekstrim, Xiao Yan sepenuhnya mengerahkan kekuatan di tubuhnya, dan cahaya api mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi perisai api, berderak dan berbenturan dengan serangan lawan secara langsung. Namun, teror kekuatan iblis suci telah melampaui imajinasi. Xiao Yan merasakan sedikit perasaan tidak berdaya di hatinya dan berada dalam bahaya, tapi hanya menerima respon diam. Hilangnya Fen Lao seperti pedang tajam yang tergantung di hatinya, membuat Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar akan dimakamkan di sini hari ini. Semua orang di tempat kejadian menahan napas, mata mereka penuh penyesalan dan keterkejutan. Jika Xiao Yan benar-benar mati, niscaya akan menjadi kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi seluruh dunia penyulingan obat. Xiao Yan, dewa pengobatan kelas 1, baru saja mencapai kejayaan di dunia penyulingan pengobatan,
tapi sekarang dia akan binasa di depan mata mereka. Bintang yang sedang naik daun itu belum benar-benar bangkit, apakah dia akan terkubur di laut seperti ini? Aku tidak bisa mati. Xiao Yan meraung, suaranya penuh tekad dan pantang menyerah. Alasan mengapa dia sampai ke tempatnya sekarang selangkah demi selangkah adalah karena keyakinannya yang kuat untuk menjadi lebih kuat. Apapun yang terjadi, pada akhirnya kamu harus mengandalkan diri sendiri, jadi kamu harus kuat. Pada saat ini, di dalam hati Xiao Yan, ada nyala api yang pantang menyerah yang memberitahunya bahwa dia tidak boleh jatuh begitu saja. Dia menutup matanya dan merasakan kekuatan panas yang akan meledak di tubuhnya. Itu adalah api ilahi yang menghancurkan dunia, keras dan panas, seolah-olah akan membakar dunia hingga rata dengan tanah, seolah-olah sedang menghancurkan dunia. Segera, saat Xiao Yan membuka matanya, ada kilatan cahaya ungu, yang merupakan api ungu, menyala di pupil matanya yang dalam. Kemudian, dengan sedikit lambaian jari Xiao Yan, api ungu yang sangat panas menyembur dari ujung jarinya. Api itu meraung ke arah langit seperti binatang penghancur dunia yang terbangun. Api ilahi penghancur dunia menari-nari di udara. Temperaturnya sangat tinggi bahkan udara pun tersulut, mengeluarkan suara siulan yang keras. Api ungu perlahan-lahan menyebar seperti cahaya penghancur dunia di dunia. Itu adalah api ilahi penghancur dunia yang berada di peringkat ketiga di antara 9 api ilahi. Ia memiliki kekuatan kehancuran yang menghancurkan dunia. Sosoknya tampak bengkok dan megah di bawah cahaya api ungu, seperti dewa api yang turun ke menara alkimia. Nyala api membakar udara dan mengubah pandangan, dan kekuatannya membuat semua orang yang hadir merasakan ketakutan yang mendalam. Nyala api ini begitu dahsyatnya sehingga tidak hanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membuat semua makhluk hidup putus asa. Semua orang di tempat kejadian, termasuk dewa pengobatan di puncak dewa super, wajah mereka menjadi pucat dalam sekejap, dan jejak kengerian dan keterkejutan muncul di mata mereka. Bagaimana? Ini mungkin. Semua orang berteriak, tangan mereka gemetar, dan nyala api yang panas dan merusak ini memenuhi dunia. Ini adalah api dewa penghancur dunia peringkat ketiga di antara 9 api dewa. Bagaimana dia bisa menaklukkan api dewa yang begitu menakutkan? Di bawah keterkejutan semua orang, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Xiao Yan sebenarnya memiliki 3 api ilahi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan. Bahkan 10 tetua para dewa dan penguasa menara bagian dalam pun terkejut pada level setinggi itu. Untuk jalan api, bahkan mereka akan kesulitan mencapai level Xiao Yan saat ini. Terutama Pagaro dari kuil Shinra, saya pikir dia memiliki api ilahi yang sangat tinggi di bidang api. Dia sudah sangat kuat dan dikagumi oleh dunia. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang begitu menakutkan ada di dunia ini. Munculnya api ilahi yang menghancurkan dunia ini menumbangkan pemahaman mereka tentang kekuatan api ilahi. Selain itu, Xiao Yan tidak hanya memiliki 2 api ilahi di tubuhnya, tetapi juga 3 api ilahi. Xiao Yan berdiri di tengah-tengah api, pakaiannya bergemerisik. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya, hanya tekad dan tekad. Dia tahu bahwa api ilahi yang menghancurkan dunia ini adalah perisai terakhirnya dan kualifikasinya untuk melawan. Dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh, juga tidak akan membiarkan keyakinannya dihancurkan. Api yang menghancurkan dunia terpantul di wajah ketakutan semua orang, dan mereka akhirnya mengerti bahwa Xiao Yan di depan mereka bukan lagi manusia biasa, dan bahkan beberapa dewa arogan tidak dapat menandinginya. Bagaikan burung phoenix yang bangkit dari abu, terlahir kembali dari abu, dengan tekad dan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, ia siap menghadapi pertarungan yang menjadi miliknya. Dia memusatkan seluruh kekuatannya pada tangan kanannya, yang berisi 3 api ilahi, 1 api kekaisaran, dan kekuatan dewa pembakaran, keinginan untuk hidup, dan keinginan untuk ini. Tekad untuk bertarung. Mata emas Xiao Yan dipenuhi api. Kali ini dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi krisis ini sendirian. Meskipun kemunculan api ilahi penghancur dunia mengejutkan seluruh penonton, lawannya adalah wakil kepala istana dewa penghancur, dan kekuatannya telah mencapai batas jalannya. Mengingat perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, bahkan dengan berkah dari api ilahi penghancur dunia, mereka pasti tidak akan mampu mengalahkan api penghancur Tuhan. Mungkin mengalahkan lawannya. Mereka ingin membantu Xiao Yan melawan musuh yang kuat,
Tetapi 10 tetua para dewa dan penguasa menara bagian dalam ditekan oleh tekanan iblis dari wakil penguasa istana penghancur dewa dan tidak dapat bertindak sama sekali. Xiao Yan juga siap menggunakan seluruh kekuatannya untuk bersaing dengannya, tapi ini tidak diragukan lagi merupakan kekalahan mutlak. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Pendekatan Xiao Yan hanyalah akhir dari memukul telur dengan batu. Setelah semua orang terkejut, ekspresi mereka berubah, dan mereka bahkan terlihat menyesal. Meskipun mereka tahu mereka dikalahkan, mereka tetap memilih keyakinan mereka sendiri. Hal ini tidak diragukan lagi membuat orang-orang yang hadir semakin mengagumi Xiao Yan. Penerus Dewa Pembakaran agak menarik. 3 api ilahi dikumpulkan menjadi satu tubuh. Coba saya lihat gelombang seperti apa yang bisa Anda buat. Dengan lambaian tangannya, kekuatan iblis suci telah membuat Xiao kewalahan. Sepenuhnya diselimuti api. Dalam kegelapan yang dalam, sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang mengembun. Tiba-tiba, tinju iblis, sehitam tinta, meledak dari jurang tak berujung dengan aura iblis suci. Tinju sihir gelap ini diam tapi penuh kekuatan yang menghancurkan segalanya. Wajah Xiao Yan serius, tangannya terkepal, semua kekuatan mendidih di tubuhnya, dan itu langsung berubah menjadi tinju penghancur yang membara, naik ke langit seperti gunung berapi meletus. Dua kekuatan yang sangat berbeda bertabrakan di kehampaan, tetapi tidak terjadi ledakan dahsyat seperti yang diperkirakan. Tinju sihir hitam legam itu seperti lubang hitam yang menelan langit berbintang. Setelah bersentuhan langsung dengan tinju api, ia mulai melahap tubuh energi di dalamnya dengan tidak hati-hati. Kekuatan destruktif yang dipancarkan oleh tinju api perlahan-lahan meredup dalam angin tinju hitam, seolah-olah itu adalah cahaya yang dimakan oleh kegelapan tak berujung. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.